amri wa berlisani yafqahu qawli. Kita bersyukur pada Allah dipertemukan dengan subuhnya, dengan paginya, dengan nuzulnya. Diberi kesehatan, diberi banyak nikmat, dan mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita, ketemu dengan Ramadannya yang sebentar lagi. Untuk mempersingkat waktu, baik kita mulai al-munasabah, hubungan. Hunaka tasyabuh baina fi'lil musyrikin sabiqan waftikharihim bi amwalihim wa a'wanihim ala fuqara'il muslimin. Di sana ada keserupaan antara perbuatan orang-orang musyrik dan kesombongan mereka dengan harta dan kroni-kroni mereka dahulu terhadap orang-orang muslim yang fakir. Wa baina fi'li iblis alladzi takabbaru ala Adam. Serupanya dengan apa? Dengan perbuatan iblis yang sombong kepada Adam. Ini pelajaran inti yang harus diambil dalam setiap cerita dalam Al-Quran. Al-Quran cerita tentang umat terdahulu. Di Al-Baqarah banyak sekali tentang Bani Israel yang diceritakan watak. Bagaimana wataknya sombong. Kalau udah sombong itu watak iblis. Nah ini namanya segi serupa, wajhus syabahnya. Li'annahu iftakhara bi aslihi wa nasabihi. Si iblis nyombong kepada Adam dengan asal kejadian dan nasab keturunannya. Dia nyombongnya begitu. Kita juga nyombong begitu. Fa kaifa asjudu wa atawadhu lahu. Gimana saya harus sujud kepada Adam dan tunduk. Wal musyrikun qalu, sementara orang musyrik juga berkata, kaifa najlisu ma'aha ulail fuqara. Bagaimana kami bisa duduk satu majelis bersama umat Islam notabene fakir miskin. Nah, sekarang juga gitu. Ya. Begitu mendarah daging dan lekat sebagai bagian dari watak, akhirnya menjadi tatanan sosial. Bukan cuma tatanan sosial, tapi coba lihat acara-acara kenegaraan. Tidak apa-apa kalau itu umpamanya di istana, di luar masjid. Di masjid emang datang belakangan, apalagi bukan orang yang lebih bertakwa. Wow, ditempatin. Yang lain disuruh jauh-jauhin. Tuh, sama persis. Sama persis. Dulu elit musyrikin Mekah begitu. Minta kepada Nabi, bikin majelis khusus lah. Jangan dicampur sama mereka. Iya, nih watak yang lagi diceritakan oleh Allah. Wa qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara mereka kau ciptakan dari tanah. Adam maksudnya. Wa ana asyrafu minhu fil asli wan nasab. Aku lebih mulia. Nah, ini baru Bang masuk. Adam dari asal usul dan asal kejadian. Pakai asjudu atau wabuk. Wal musyrikun qalu, ini udah. Ma'anna min ansabis syarifah. Min ansab syarifah. Kami dari turunan orang-orang mulia. Wahum min ansab nazilah. Mereka orang hina. Wa nahnu agniya wahum fuqara. Kami orang kaya. Mereka orang miskin. Wa hadhihi ya tariqatu iblis. Ini dia jalan iblis.
jalan pikiran maksudnya. Ya, kita luar biasa begitu mengerikan sekarang. Iblis semua. Ya. Fadzakarat qissatuhu huna tambihan ala wujudit tasyabuh. Fazukirat. Ya. Maka kisah itu dipaparkan di sini dalam rangka mengingatkan adanya keserupaan. Wallahu ta'ala hadzara min hadhihi tariqah wa min al-iqtida'i bihi. Maka Allah mengingatkan, mewanti-wanti jalan pikiran seperti ini dan mewanti-wanti untuk mengikuti. Maksudnya jangan ikut-ikutan. Kita umumnya ikut-ikutan. Ya. Wa tikraru qissati iblis fi mawadi' minal Qur'an. Diulang-ulangnya cerita iblis di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Innama huwa lima yunasibul maksud. Dan ketika diulang cerita iblis dalam Al-Qur'an itu tak lain adalah karena ada kesamaan. Ya. Walima yuhaqqiqul faedah. Tak lain adalah karena ada faedahnya diungkap. Fi kulli maudhi tusaqul faidah mughayarah. Pada setiap tema terkait dengan ayat berhubungan dengan iblis ada manfaat faedah yang berbeda. Lima zukirat fi mawadi ukhra. Beda dengan cerita lain yang tentang iblis yang disebut di dalam ayat lain. At-tafsir wal bayan. Hada tambih li bani Adam ala adawati iblis lahum. Ini adalah tambih peringatan bagi anak Adam, kita, manusia. Terkait apa? Permusuhan iblis pada mereka. Wali abihim min qibalihim. Dan terhadap Adam, orang tua mereka sebelum itu. Wa takri limanit taba'ahu minhum. Dan juga takri peringatan keras bagi mereka yang ikut watak iblis. Wa khalafa khaliqahu wa maulahu. Dia menentang, menyalahi penciptanya dan Tuhannya. Faqala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Ingatlah ya Muhammad ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam. Ai wazkur lahum ya Muhammad. Ceritakan kepada mereka ya Muhammad. Id amarna jami'al malaikah. Ketika kami perintahkan semua malaikat bil ilham. Dengan ilham. Ilham sama dengan wahyu. Pengajaran cepat. Dalam konteks manusia, pengajaran cepat berupa isyarat dalam pikiran. Tuh, kata hati sering kita bilang begitu. Kayaknya saya harus silaturahim ke si A. Ternyata lagi sakit. Nah itu biilham. Ayas judu. Apa isi ilhamnya? Untuk sujud kepada Adam. Sujud tahiyyah wa ikram. Sujud dimaksud bukan sujud nyembah. Tapi sujud hormat. Tahiyyah itu hormat. Ikram. Memuliakan. Takriman linnau'il insani. Itu adalah sebagai penghormatan terhadap jenis makhluk namanya manusia. Kama dzukira miraran fi ayatin katsirah minal Qur'anil Karim. Hal itu banyak sekali disebut dalam ayat Al-Qur'an. Minha fi suratil Baqarah. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami bilang kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, lalu mereka sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa?
aba, nggak mau. Wastakbar, sombong. Wa kana minal kafirin, dia termasuk orang kafir. Nih yang di surat Al-Baqarah. Wa minha fi suratil Hijr. Di antaranya disebut juga dalam surat Hijr. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min sosol min hama'im masnun. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan basyar, manusia, min solsol, dari sari pati tanah, min hama masnun. Apa ini? Sama inti sari pati tanah yang lempung, masnun, yang lembek. Lembek kan bisa dibentuk. Mau bentuk gelas, mau bentuk kendi, mau bentuk apa. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Persis ketika aku sempurnakan ciptaan itu, kemudian aku tiupkan ke dalamnya min ruhi. Min kalau belajar di Al-Baiki dulu maknanya sebagian. Sebagian dari ruhku. Jadi ruh Allah, ada unsur Allah di dalam diri manusia. Ini dia ayat. Tapi ada juga yang menolak memahami seperti itu. Apa argumentasinya? Min termasuk bukan, ada kata yang dibuang. Ruhi maksudnya ruh ciptaanku gitu. Faqa'u lahu sajidin, langsung mereka sujud ya kepadanya, kepada Adam. Wa minha fi suratil kahfi, di antaranya di surat Kahfi, wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Iblis disuruh sujud. Lalu Allah dalam ayat ini menjelaskan bahwa iblis itu golongan jin. Nah, gitu. Ya, yakin sekali bukan malaikat ya. Malaikat dibikin dari api. Dari api, dari cahaya. Jin dari nar, ya, dari api. Wasababu iba iblis sujud li Adam. Sebab-sebab iblis nggak mau sujud kepada Adam. Pertama, iktiraruhu bi aslihi. Dia tertipu dengan asal usul kejadiannya. Udah kebayang, tertipu. Asal usul kejadian jin, iblis diciptakan dari api, sama sekali tidak memberikan kesan, informasi, dalil bahwa dia lebih mulia. Itu tertipu namanya. Dan itu yang dijadikan dalil. Lihat manusia-manusia iblis dalam konteks politika, ekonomikah, haus kekuasaankah, itu mengeluarkan dalil, dia tertipu dengan dalilnya. Ya, dia tertipu dengan dalilnya. Bahwa negara ini negara hukum. Dia kira negara kekuasaan. Kurang lebih begitu maksudnya, ightirar, tertipu. Fa innahu khuliqa min marij min nar. Sesungguhnya dia, si iblis diciptakan dari inti api. Wa aslu khalqil malaika min nur. Sementara asal kejadian malaikat dari cahaya. Wa khalqu Adam min turab. Sementara Adam dari tanah. Kama sabata fi sahihi Muslim an Aisyah marfu'an. Seperti dijumpai dalam hadis sahih Muslim dari Aisyah. Marfu. Khuliqatil malaikah min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqa iblis min marijin min nar. Sementara iblis diciptakan dari inti api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Sementara Adam diciptakan dari apa yang digambarkan kepada kalian, yaitu dari tanah, ya, dari sol-sol, dari apalagi banyak disebut ya. Wa bi anna mina wa bana minal ayati sabiqah
anna iblis minal jin. Jelas dari ayat di atas bahwa iblis golongan jin. Wa khalaqa kama bana min ayat ukhra annahu khuliqa min nar. Seperti jelas juga dalam ayatnya yang lain bahwa iblis diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam min tin, Adam dari tanah. Kama qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Seperti dia sendiri tahu si iblis. Ya, aku lebih baik darinya. Kau ciptakan aku dari api. Kau ciptakan dia Adam dari tanah. Qala Hasan al-Basri, makana iblis minal malaikah tarfatu ainin qat. Iblis sama sekali bukan bagian dari malaikat. Wa innahu la aslul jin. Dia adalah berasal dari jin. Kama anna Adam alaihi salam aslul bashar. Sebagaimana Adam adalah asalnya manusia. Nenek moyang maksudnya. Jadi iblis itu nenek moyangnya jin. Kana minal jinni ay inna sababa isyanihi annahu kana min unsuril jin. Kana minal jinni artinya bahwa sebab kedurhakaannya, kedurhakaan iblis adalah karena dia dari unsur jin, bagian jin. Falam ya'mal mislama amilu. Lalu dia tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Liza qala fafasaqa an amri rabbihi. Ai fa kharaja an taatillah. Maka kemudian dia keluar dari ketaatannya kepada Allah. Fa innal fusqa wal khuruj. Fasik artinya keluar. Dulu saya artikan fasik itu berpisah. Sama dengan keluar. Seperti berpisahnya kulit sama kacang. Kan keluar tuh. Masuk ke mulut tuh kacang. Yuqalu fasakatir rotbah idza kharajat min akmamiha au qasriha. Fasakat keluar. Ar-ratbah biji. Yaitu idza kharajat apabila keluar dari kulitnya sama qasriha kulit. Wadalla hadza ala anna fisqahu bisababi kaunihi minal jin ay asyayatin. Ini menunjukkan bahwa kefasikan keluarnya si jin dari ketaatan bisa babi kaunihi minal jin. Dengan sebab bahwa dia bagian dari jin. Ya, bukan bagian dari malaikat, gitu maksudnya. Ai asyayatin. Artinya setan-setan. Wa sya'nul jinni at-tamarrud wal isyan. Karakter jin itu at-tamarrud, bangkang, wal isyan, berontak, maksiat. Li khabsi zawatihim, karena buruknya watak mereka. Wal khulasah inna qawlahu ta'ala kana minal jin kalam musta'naf jarin majrat ta'lil ba'da istisna iblis minas sajidin. Kesimpulannya firman Allah yang berbunyi kana minal jinni ini adalah awal kalam, kalam musta'naf. Namun dia berjalan, bermakna maksudnya berjalan. Menunjukkan taklil sebab. Setelah dikecualikannya iblis dari orang-orang yang sujud. Orang-orang yang sujud yang malaikat. Wa qauluhu fafasaqa alfa litasbib aidan. Dia tidak sujud. Si iblis. Terus fafasaqo. Ini juga menjadi sebab tidak sujudnya iblis. Kenapa?
fafasaqo, karena dia keluar dari ketaatan, ya. Keluar dari ketaatan. Ja'ala kaunahu minal jin sababan fi fisqihi, bahwa dia diinformasikan oleh Allah sebagai bagian dari jin menunjukkan juga menjadi sebab keluarnya dia dari ketaatan. Fafasaqo, sebab, paknya sababiyah. Li'annahu law kana malakan, sebab kalau dia itu bagian dari malaikat, seperti banyak orang berkata begitu, lam yafsuk an amrillah, tentu dia tidak keluar, tidak maksiat dari perintah Allah. Li'annal malaika ma'sumun, malaikat itu terjaga, maksum, ala aksil jinni wal insi, berbeda dengan jin dan manusia, tidak maksum. Jadi yakin, seyakin-yakinnya bahwa iblis bagian dari jin, bukan bagian dari malaikat. Tuh, masing-masing kita mengambil pelajaran. Malaikat maksum, makhluk yang taat. Ya, la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Sementara jin fafasaqo, itu yang taat. Baik cerita malaikat dan jin, semuanya intinya adalah cerita watak. Manusia bisa jadi malaikat, bisa jadi jin. Ketika taat itu bagian dari malaikat, bahkan melampaui malaikat. Malaikat kagum, malaikat cemburu dengan ketaatan manusia, apalagi malam qadar. Dan yang paling dicemburui oleh malaikat pada malam qadar bukan para ulama, para solihin, bukan, tapi orang-orang yang maksiat lalu bertobat pada malam itu. Itu yang dicemburui oleh malaikat. Ya, oke, selesai. Wa amma ma zukira fi ayat ukhra annahu minal malaikah. Nah, ini dia. Adapun dalam ayat lain yang disebutkan bahwa iblis itu bagian dari malaikat, fala yu'aridu hazil ayat. Maka tidak bertentangan dengan ayat ini. Li'annahu qad yutlaqu 'alal malaikah annahum jin listinarihim an a'yunin nas. Tidak bertentangan dengan ayat ini sebab dia disebut malaikat, si jin, annahum janna, karena dia janna menutup, jin artinya menutup. Listinarihim an a'yunin nas, pancaran sinar mereka dari mata manusia terhadap mata manusia. Paham maksudnya? Manusia melihat dengan mata kepala, terus mata hati. Mata kepala yang dilihat konkret, mata hati yang dilihat abstrak. Apa itu? Kebenaran dan kebatilan. Tapi kemudian datang jin, dia menyinari pandangan hatinya sehingga luluh, sehingga tertutup pandangan batinnya. Yang batil kelihatan hak, yang hak kelihatan batil. Apa yang menutupi cahaya pandangan batin manusia? Yaitu jin. Jin bersinar seperti cahaya. Sementara malaikat informasinya dan memang dibikin dari cahaya. Maka pada saat itu dari aspek bahwa dia menyinari hati manusia, seolah-olah dia disebut malaikat karena cahaya. Saya ulangi bacanya nih. Li'annahu qad yutlaqu 'alal malaikah. Sebab dia itu si jin kadang-kadang disebut malaikat. Annahum, boleh jinnun nih bacanya. Artinya menutup. Listinarihim anin ayunin nas, karena menghalangi cahaya mata manusia. Menghalangi maksudnya merubah yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, yang bohong kelihatan benar, yang benar kelihatan bohong. Kerjaan siapa itu?
kerjaan jin pada saat itu dia sorot mata manusia, baik mata kepala maupun mata hati. Itu lihat dalam praktek sihir. Ya, bukan tambang-tambang yang berubah menjadi ular, tambang pesihir Firaun, bukan. Tapi matanya disorot oleh jin sehingga tambang kelihatan ular, gitu maksudnya. Udah nyambung apa belum ya? Ya, saya sebenarnya bisa menerangkan lebih jelas lagi. Cuma nggak enak orangnya. Sihir itu bukan merubah sesuatu. Kalau kata Muhammad Abduh, ini sihir, hubungannya jin ya. Bagaimana proses dia menutup, disebut menyinari di sini karena ada konteks nyebut kata sinar apa cahaya, berarti dia kadang disebut malaikat. Sihir itu bukan merubah sesuatu, tetapi merubah pandangan. Bukan tambang-tambang itu yang berubah menjadi ular, bukan, tapi pandangan manusia dipengaruhi oleh sorotan jin sehingga tambang kelihatan ular. Ya, udah tangkap belum? Kalau bahasanya Muhammad Abduh dalam tafsirnya, jika cerita sihir, as-sihru kolbul a'yun, laisa kolbul asya, membalik mata, bukan membalik sesuatu. Tuh, maka dalam konteks itu dia menyinari pandangan, baik pandangan mata maupun sekaligus pikiran. Karena menyorot dengan pandangannya, cahayanya, saat itu kadang disebut sebagai malaikat. Itu saja sih informasinya. Selesai. Ya. Iya. Summa aqaballahu ta'ala 'alal qissah biqaulihi. Kemudian Allah meneruskan ceritanya dengan firman-Nya, afatattakhidunahu wa zurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Apakah kemudian kalian jadikan jin dan keturunannya, tuh memberi informasi jin berketurunan, ya, jin berketurunan. Aulia sebagai penolong, min duni, selain aku, wahum lakum adu, padahal mereka itu musuh bagi kalian. Ai innahu ta'ala yu'jibu mimman yuti'u iblis wa jundahu fil kufri wal ma'asi. Artinya Allah heran kepada orang-orang yang taat kepada iblis dan pasukannya, tentaranya, fil kufri wal ma'asi, dalam kekufuran dan kemaksiatan. Bapak Ibu sekalian, kemaksiatan dalam pikiran yaitu berzina, mencuri, itu mah kecil sekarang. Medan godaan iblis itu justru mereka menggoda manusia di dunia politik. Maka terjadi kemaksiatan yang luar biasa. Kemaksiatan, kemusyrikan. Yang kalau diurut-urut akhirnya akarnya adalah mereka nggak melihat yang benar. Mereka hanya melihat yang batil. Bagaimana dilihatnya? Yang batil mereka lihat benar. Konstitusi udah nggak menjadi landasan hukum. Mereka bersikap sebagai pejabat yang tertinggi dan yang di bawahnya sama semuanya. Negara ini didirikan untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang. Bukan cuma sekedar segelintir orang, justru rakyat yang diinjak dianggap menghalangi nafsu penguasa. Iblis apa bukan? Gitu.
Maka dia dalam dunia itu betul-betul keprok tangan. Keturunan iblis bukan cuma dari jenis iblisnya itu sendiri, tetapi jenis manusia udah jadi iblis. Karena apa? Karena wataknya suka kepada kebenaran, suka kepada kebatilan. Kebatilan yang dia konsep, dia atur sebagai bentuk kebijakan, itu dianggapnya adalah kebaikan. Coba lihat, apalagi sekarang, ya, sekarang ada pertarungan, benturan luar biasa antara hak dan batil. Wa yuhadzir min ittibaihi ba'da ma arafa mauqifahu min abihim Adam. Dan ayat ini mengingatkan, tuh, mana dia ayatnya mengingatkan? Wahum lakum adu, itu mengingatkan untuk tidak mengikutinya setelah tahu posisi mereka di hadapan orang tua kita manusia, yaitu Adam. Jangan ikutin lagi gitu. Ini diikutin lagi. Apalagi kalau udah keluar kata curang. Luar biasa, curang yang diikuti sekarang. Ya kan? Tahu curang nggak sah diikuti. Ya begini jadinya. Ya. Oh, Masya Allah. Oh. Wa yuwabbihu wa yuqarri'u man ittaba'ahu wa ata'ahu. Dan ayat ini sekaligus menjelekkan, jelek sekali. Yuqarri, lebih dalam dari menjelekkan. Apa ya bahasa kitanya ini? Menohok. Qoro'a kan mengetuk. Al-qari'ah, kiamat. Karena kiamat mengetuk. Jadi disebut oleh Al-Quran qari'ah. Ya, mengetuk, menjelekkan, menohok orang yang ikut dan taat kepadanya. Baru iblis kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Dia bersembunyi di balik nafsu. Oleh karena itu para sufi melihat bahwa nafsu, angkara murka, itu tunggangan iblis. Iblis kalau udah nunggang di nafsu, harus 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 sukses, harus. Sekarang kata iblis, rakyat jangan pikirin, yang pikirin negara, gitu bahasa kerennya. Maksudnya, apa yang sedang dirasakan oleh si rakyat, kesusahan, kesengsaraan, enggak, itu mah kecil, gitu rasanya. Akhirnya udah muncul Danantara namanya. Iblis apa bukan? Oke. Muttakhidan lahu wa lijundihi wa nasalihi nusoro. Ketika Allah berfirman, apa tattakhizunahu? Apakah kalian akan menjadikannya si iblis? Ya, wataknya maksudnya. Dan turunannya ke keluarganya iblis semua. Aulia sebagai penolong. Tuh udah diposisikan. Yang seharusnya penolong, tetapi ternyata justru menginjak-injak, menjerumuskan, bukan menolong. Wali jundi, wa nasalihi, nasal turunannya, keluarga yang keturun, nusoro sebagai penolong, min dunillah, dari selain Allah. Coba lihat orientasi apa namanya, pertolongan diarahkan justru kepada para iblis. Wa badalan anhu, sebagai badal. Semuanya para koruptor yang diangkat. Ya. Liza qala, itu adalah perbuatan zalim. Bi'saliz zalimin badalah. Oleh karena itu sebagai ganti yang buruk, ya, bagi perbuatan zalim. Jadi kalau bilang buruk Allah pakai bahasanya bi'sa, bi'sa. Bi'sal fusuk ba'dal iman, bi'sal syarab wa sa'at murtafaqo. Ai bi'sal badal lil kafirin adh-dhalimin anfusihim
wa huwa ittikhazu iblis wa zurriyatahu auliya min dunillah. Artinya ganti perbuatan waktu. Yang paling buruk bagi orang kafir dan orang zolim buat diri mereka adalah ini sifat ya, menjadikan iblis dan keturunannya sebagai penolong dari selain Allah. Ya ampun, ini lagi cerita negeri kita. Ya, mereka minta tolong kepada para ulama apa enggak? Ulamanya udah enggak ada, udah dipecah belah. Akhirnya minta tolongnya sama iblis lagi. Lewat pikiran, konsep, nafsu, dan lain-lain. Wa huwal mun'im alaihim. Padahal Allah itu yang memberikan segala macam kenikmatan kepada mereka. Jadi iblis bisa dalam artian individu, bisa dalam artian kelompok, bahkan sistem. Sistem. Ya. Wa mimma yadullu ala anna iblis laisa minal malaikah annahu ta'ala asbata lahu dzurriyyah wa nasalan fi hadzal ayat. Dalil lain yang menunjukkan bahwa iblis bukan bagian dari malaikat, bahwa Allah menetapkan baginya, bagi si iblis ada keturunan, ada nasal fi hadzal ayat, dalam ayat ini. Malaikat nggak punya keturunan. Malaikat kalau dulu belajar akidah di sanawiyah, di SD, malaikat nggak laki, nggak perempuan. Benar? Gimana? Allah akan cerita tentang keturunan. Wal malaikah laisa lahum dzurriyyah wala nasal. Sementara malaikat tak punya keturunan. Fa wajaba alla yakuna iblis minal malaikah. Maka wajib bahwa iblis bukan bagian dari malaikat. Summa salaballahu ta'ala al-wilayah amman dunahu minasyuraka wal abalisah. Kemudian Allah mencabut. Salaba mencabut. Menafikan. Apa yang dicabut? Wilayah. Wilayah kekuasaan. Amman dunahu minasyuraka wal abalisah. Dari apa dicabutnya? Dari orang selainnya. Selain iblis. Siapa? Asyuroka wal abalisah. Orang-orang musyrik. Dan apa namanya yang berwatak iblis. Saya coba ulangi lagi nih. Salaballahu ta'ala al-wilayata amman dunahu minal musyuraka wal abalisa. Faqala, kita teruskan dulu. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Alladzi dhahaba ilaihi al-aksarun annal ma'na ma ashhadtul ladzina takhaztumuhum awliya minasyuraka khalqas samawati wal ard. Iya. Ma ashhadtuhum, aku tidak melihat mereka, para iblis, juga manusia yang musyrik taat kepada iblis, menciptakan langit dan bumi. Enggak tuh, mereka enggak ciptakan langit sama bumi. Wala khalqa anfusihim, termasuk menciptakan diri mereka sendiri. Ini bagian dari keheranan Allah. Yang menciptakan anak aku. Bahkan aku menciptakan mereka para iblis. Kenapa taatnya pada iblis? Enggak taat kepadaku. Iblis adalah jin. Ya. Substansinya kerjanya menggoda. Maka manusia yang menggoda itu namanya golongan jin. Minal jinnati wan nas. Kok dia dijadikan teman suroka itu ya. Wala ashhadtu ba'dahum khalqa ba'. Aku juga tidak melihat lewat pikiran, mata, kepala, fakta bahwa mereka satu sama lain saling mencipta. Nggak ada tuh.
Fahum abidu amsalikum la yamlikuna syai'a. Maka mereka itu adalah hamba seperti kalian, tak memiliki kekuasaan apa-apa. Walakanu maujudin inda khalqis samawati wal ard. Dan mereka belum ada ketika Allah menciptakan walakanu maujudin inda khalqis samawati wal ard. Iya, belum ada saat diciptakan langit dan bumi. Wahaula asyuroka, mereka-mereka yang dijadikan syuroka sebagai objek ibadah kemusyrikan, humul ladzina waswasalakum iblis fi sya'nihim, yaitu mereka-mereka yang dibisiki oleh para iblis ke dalam diri mereka. Hatta takhastumuhum syuroka, sehingga mereka menjadikan si manusia menjadikan para iblis itu sebagai teman bagiku, bagi Allah, teman, ya, dimintai tolong, terus di macam-macam. Warajjah ar-Razi anna ad-dhamir a'id ilal kuffar alladzina qalu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, dia memposisikan domir ashad tuhum tuh kembali kepada orang-orang kafir yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini baterai. Ya. Iya, kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka orang kafir musyrik berkata kepada Rasulullah, ilam tatrud min majlisika haula'il fuqara lam nu'min bika. Jika tidak engkau usir mereka orang fakir dari majelis engkau, kami tak akan percaya kepada engkau. Tuh, orang-orang kafir tuh. Faka'annahu ta'ala qala, seolah Allah berkata, inna haula alladzina iqtarahu, bahwa mereka-mereka yang mengusulkan usul ini al-fasid, yang nggak benar, rusak, maka nusroka li, mereka bukan temanku, fi tadbiril alam, dalam mengatur alam semesta. Intinya saya menangkap cerita iblis adalah jin. Jin ada bentuk sosok, yaitu makhluk terbuat dari api. Ada bentuk sifat. Ketika bentuk sifat-sifat yang cenderung kepada keburukan, kedurhakaan, kemaksiatan pada manusia, itu adalah sifat jin, sifat iblis. Jadi ada bentuk jin, ada bentuk manusia bisikannya. Dan memang Al-Quran jelas sekali. Wa ja'alna wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Setan bentuk manusia, setan bentuk jin. Maka dua bentuk ini menjadi bekerja sama. Ya, kerjasama luar biasa. Coba lihat di dunia politik, kekuasaan, hukum, kerjasama mereka. Ya, ada bisikan atau tidak? Ada bisikan. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda, ay wa ma kuntu muttakhidad dhalin al mudillin awanan wa ansor. Aku tak menjadikan orang-orang yang sesat dan menyesatkan sebagai pegangan. Wal khitab lir rasul, khitab ditujukan kepada Rasul. Wal makna wa ma halakal i'tidad bihim, tak benar kalian menjadikan mereka sebagai pegangan. Iblis baik bentuknya yang asli maupun bentuk manusia.
Wa ma yanbaghi laka an ta'tazza bihim, dan kau tak pantas berbangga mencari kekuatan dengan mereka. Fa innahum idza lam yakunu addan li fil khalqi, sebab mereka itu nggak bisa memberikan menjadi pegangan bagiku, ya, fil khalqi, dalam menciptakan. Allah menciptakan sendiri, nggak minta bantuan kepada mereka. Wa malakum tattakhidunahum syuraka li fil ibadah. Maka pertanyaan menohoknya, kok bisa-bisanya kalian menjadikan mereka sebagai teman untuk ibadah kepadaku? Teman aku dalam kalian beribadah. Paham maksudnya teman aku? Bapak Ibu sekalian, kita bersyahadat. Banyak saudara kita bersyahadat, sholat. Tapi pada saat yang sama kedukun. Itu namanya menjadikan temanku. Ya Allah. Kita bersyahadat. Tapi kalau keluar malam, rasanya tidak enak kalau nggak bawa keris. Ya, tuh. Kita bersyahadat sholat. Tapi kalau lagi hamil pada bawa-bawa gunting. Sama jahe, sama serai. Nggak enak. Kalau ditanya, kenapa begitu? Nenek moyang. Kan persis digambarkan sama Al-Quran. Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Ya dah. Terus plasenta dikubur dipakein lampu. Tanya, kenapa itu? Oh, masih ada. Dulu pakai lampu minyak. Sekarang ada lampu yang listrik pakai 5 watt dialirkan kabel. Wallahu a'lam bishawab. Summa yukhbirullahu ta'ala amma yukhatibu bil musyrikin yaumal qiyamah ala ru'usil ashhad takri'an lahum wa taubikhan fayaqul. Kemudian Allah menginformasikan tentang orang musyrik yang diajak ngomong oleh Allah pada hari kiamat. Katakan kepada mereka, maksudnya hari kiamat bukan diajak ngomong. Ala ru'usil ashhad, di hadapan bukti-bukti. Nih berhala yang dulu kamu sembah, itu maksudnya. Tuh, minta tolong. Nih dia, penguasa yang dulu sering kalian sembah-sembah, minta tolong. Tuh, takrian. Hal itu dilakukan oleh Allah sebagai pukulan, ya, bantahan dan lain-lain. Watobihan, jelek. Fayaqul wa yawma yaqulu nadu syurakai alladziina za'amtum fada'auhum falam yastajibu lahum. Saat itu hari kiamat, yaqulu, Allah berkata pada mereka musyrikin yang menuhankan selain Allah. Apa kata Allah? Nadu, panggil. Panggil tuh pengacara kalian, gitu kurang lebih. Yang kalian percaya, kalian sembah. Panggil jenderal-jenderal kalian yang dulu kalian minta tolong. Gitu kurang lebih. Suroka. Ya, tidak hanya dalam bentuk batu yang disembah. Alladzina za'amtum, yang kalian mengira, menduga, menuduh bahwa mereka bisa memberi bantuan, fada'auhum, maka kemudian kalian panggil mereka, kalian berdoa minta tolong kepada mereka, falam yastajibu lahum, gak bisa menolong. Panggil, pokoknya nanti anaknya dipanggil dulu minta tolong sama bapaknya, tuh panggil tuh bisa menyelamatkan kamu dari neraka. Mantunya juga dipanggil, tuh dia. Ya, ai wazkur lahum ayyuhar rasul, artinya ceritakan kepada mereka wahai rasul ma yahdusu waqtal ittima fi yaumil jam'i fil qiyamah. Ceritakan kepada mereka apa yang akan terjadi nanti ketika dikumpulkan
antara orang-orang musyrik dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah pada hari kiamat. Kalau dalam surat Al-Baqarah yang semakna dengan ini, waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Bahan bakarnya manusia. Neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Bukan batu kali. Batu yang mereka sembah. Yaitu berhala, patung. Jadi dibakar. Dibakar bukan dalam artian bahwa mau menyiksa patung itu. Bukan. Tidak mungkin menyiksa patung. Tapi dalam rangka menunjukkan. Itu dia tuh. Yang dulu kalian selalu sembah. Selalu minta tolong kepadanya. Hah? Tuh. Jadi kumpulin. Nah, Nabi suruh cerita begitu. Uzkur. Iya. Haitsu yaqulullahu lil kafirina ta'niban wa taubikhan. Di mana nanti Allah berkata kepada orang-orang kafir ta'niban, agar sadar. Anib, munib, tuh, sadar. Wa taubikhan, sekaligus menjelekkan. Nadu linusratikum min man za'amtum annahum syuraka. Panggil semua Tuhan-Tuhan kalian untuk menolong kalian. Yang dulu kalian yakini sebagai Tuhan. Dan kalian yakini annahum syurokai, bahwa mereka itu adalah sekutuku. Liunkidukum mimma antum fihi, untuk menolong kalian dari siksa yang sedang kalian rasakan. Pada'auhum, terus mereka memanggil. Falam yujibuhum bisyai. Tidak ada jawaban sedikit. Walam yanfa'uhum bisyai. Sedikit pun tidak bermanfaat. Kama qala ta'ala, seperti Allah firmankan, wa ma nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum annahum fikum syuraka. Kami tak akan melihat bersama kalian penolong-penolong kalian yang dulu kalian sangka, kalian yakini bahwa mereka adalah teman-temanku di sisi kalian, fikum, sekali kalian. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Kalian sudah terputus hubungan dengan mereka dan kalian sudah tersesat. Ma kuntum taz'amun, terkait apa yang kalian yakini, sesat. Wa ja'alna bainahum mawbiqa, ay wa ja'alna bainal musyrikin wa alihatihimul maz'umah makanan sahiqan wa muhlikan. Maka kami jadikan antara mereka para musyrikin dan para Tuhan yang mereka anggap sebagai sekutu Allah. Ya. Apa itu? Maubiqo, tempat khusus sahiq, jauh. Nggak mungkin mereka bisa manggil. Wa mahlika, sama-sama binasa dua-duanya. Jauh. Loh, kok ayat Al-Baqarah yang tadi justru berdekatan dengan Tuhan mereka, sama-sama dibakar. Yang ini jauh. Jauh dalam konteks panggilan. Mereka manggil nggak akan dengar. Maka digambarkan oleh emang beda. Jauh. Nah, jauh dalam artian fisik sebagai jembatan untuk memahami. Jauh dalam artian non-fisik. Paham itu? Bisa jadi secara fisik dekat, tapi dipanggil mah nggak dengar. Apa maknanya? Jauh.
Andai kata saja, ini Allah pakai logika manusia. Andai kata saja kalian meyakini Tuhan yang kalian buat sendiri berupa batu itu bisa dengar. Kan kalian suka panggil lagi minta tolong waktu hidup di dunia. Nanti coba panggil. Dengar apa enggak? Enggak dengar. Kenapa? Karena tuh waja'alna bainahum maubiqa. Tempat masing-masing yang jauh. Ai maudhi'an lil halak. Jauh kalau hidup bagus. Ini di neraka. Wa huwa nar jahannam awadin fi jahannam. Baru dijelaskan maubiqa. Maubiqa artinya api. Api paling panas. Jahannam. Awadin fi jahannam. Atau di jahannam memang ada lembah. Tuh dia di situ tuh. Bisa dengar. Wa qala Ibnu Abbas al-maubik al-hajiz. Hajiz yaitu dinding yang menghalangi. Wa qala Ibnul Arabi kullu syai' hajiz baina syai'ain fa huwa mubik. Apa saja yang menghalangi satu dengan yang lainnya itu namanya maubik. Wal makna anna Allah Ta'ala bayyana annahu la sabila lihaula'il musyrikin. Makna yang dikandung dalam ayat ini yaitu bahwa Allah menjelaskan tak ada jalan apapun bagi orang-orang yang musyrik. Kalau dihubungkan dengan sikap keyakinan mereka waktu di dunia, meminta kepada berhala, minta tolong, memanggil-manggil, itu saja udah ada maubik, ada penghalang. Penghalangnya apa? Mereka nggak dengar, mereka nggak lihat, itu kan penghalang. Di akhirat nanti lebih-lebih. Itu yang dimaksud waja'alna bainahum maubiqa. Wala wusula lahum ila alihatihim. Tak mungkin mereka mencapai Tuhan mereka allati kanu yaz'umuna fid dunya. Yang dulu waktu di dunia mereka yakini sebagai Tuhan. Ya, sebagai perantara. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih kopi, dikasih sesajen. Wa annahu yufraqu bainahum wa bainaha fil akhirah. Di akhirat nanti dipisah. Bisa. Tidak bertentangan dengan ayat Al-Baqarah ya, tidak. Bainahuma mahlak wa haul azim wa amrun kabir. Bahkan di antara keduanya, di antara kedua orang musyrik dan Tuhan-Tuhan mereka itu ada pemisah. Pemisahnya apa? Mahlak, tempat kehancuran. Tidak mungkin kita mencapai mereka hancur. Kayak pendemo, antara yang demo dan yang didemo, itu dikasih pagar kawat. Wahaul azim, dan ketakutan besar. Wa amrun kabir. Aduh, gede urusan. Gitu kurang lebih. Wara'al mujrimunan naro. Orang-orang durhaka berdosa melihat neraka. Fazannu, lalu mereka menyangka. Wazanhu nabi ma'anal ilm yakin. Mereka yakin. Annahum waqi'uha. Mereka pasti jatuh ke situ. Walam yajidu anha masrifa. Tak ada tempat jalan keluar. Ai idza ayanal musyrikun annar. Apabila orang-orang musyrik melihat kasat mata neraka, melihat neraka secara kasat mata, tahaqqaqu, mereka yakin la muhalata annahum waqi'una biha. Pasti mereka akan jatuh ke situ. Wa mukhalituha wa dakhiluna fiha hatman la muhalata. Mereka pasti masuk, mereka pasti bergabung dengan yang ada di sana. Hatman pasti positif, tak mustahil. Walam yajidu anha masrifa ay ma'dilan, tak ada tempat lari, tempat berpaling. Wal makna laisa lahum tariqul imkan wala makan ya'dilu bihim anha. Tak ada jalan keluar
dari neraka, tak ada gang yang dia bisa belok darinya. Walabud dalahum minha, sementara itu mereka harus ke situ. Liihatotihha bihim min kulli janib, karena neraka mengepungnya dari berbagai sisi. Zakara Ibnu Jarir an Abi Sa'id an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Imam Ibnu Jarir dari Rasulullah bahwa Rasulullah berkata, "Innal kafir la yara jahannam." Orang kafir nanti ngelihat jahanam. Fayazunnu annaha muwaqqi'ahu, muwaqqi'atahu. Dan mereka yakin akan jatuh ke dalamnya. Min masirat arba'in sana, sampai perjalanan sepanjang 40 tahun. Paham? Perjalanan matahari per detik, cahaya matahari itu 300.000 kilometer per detik. Cahaya. Cahaya matahari yang sampai ke bumi itu udah perjalanan hari keempat. 4 hari. Padahal kecepatan sih. Sementara perjalanan atau jarak antara orang-orang yang mau masuk ke neraka itu perjalanannya 40 tahun. Arba'ina sana. Dan perjalanan jarak yang jauh yaitu 40 tahun itu udah kelihatan. Setelah melihat, yakin. Ya, yakin. Yakin apa? Yakin jatuh ke situ. Coba bayangkan. Lebih dari itu kita insya Allah termasuk orang soleh soleha masih di alam dunia itu udah ngelihat jahanam, udah ngelihat surga. Sehingga ketika ada orang berdoa minta surga, malaikat ditanya oleh Allah, pada minta apa? Minta surga. Emang mereka udah ngelihat surga? Malaikat jawab, belum. La ya Rabb, kaifa iza ra'au jannati. Belum ngelihat aja udah minta. Bagaimana kalau udah pernah ngelihat? Kagum Allah. Terus mereka minta apa lagi? Mereka minta dijauhi dari neraka-Mu, ya Allah. Kata Allah kepada malaikat, emangnya mereka udah pernah ngelihat? La ya Rabb, kaifa iza ra'au nari. Bagaimana sekiranya mereka udah pernah ngelihat? Belum ngelihat. Nah, itu ungkapan kagum luar biasa. Si bahasa mengantarkan sampai ke ubun-ubun kita, lalu kita juga ikut kagum, hebat. Kagum terhadap diri kita, nggak pernah melihat surga, minta surga. Nggak pernah melihat neraka, minta dijauhin dari neraka. Maka boleh jadi kalau nanti kiamat dinampakkan jahanam, padahal posisinya masih jauh, jarak perjalanan 40 tahun, udah ngeliat. Wallahu a'lam bishawab. Iya, sampai sini dulu ya. Taufikul Hayat halaman 300. Ada sisa waktu barangkali ada yang mau tanya boleh. Pak Jamal masih di warung kali ya, masih udah. Ayo langsung saya boleh. Eh, yang mau tanya. Ada Bu Rina, Bu Ulya, Bu Ika, Bu Roisah, Bu Sofia, Bu Opi, Bu Sofia ya. Hmm. Hmm. Ada tanya?
Kalau enggak ada, saya terusin nih Fiqhul Hayat, masih ada waktu. Fiqhul Hayat awil ahkam. Dallatil ayat ala ma ya'ti. Ayat tadi memberikan pelajaran sebagai berikut. Pertama, karramallahu ta'ala abana Adam alaihissalam. Allah memuliakan orang tua kita, nenek moyang kita Adam. Wal jinsal basyari. Dan semua manusia. Kita anaknya, turunannya. Bi ajma'ihi bi amrihi al malaikah. Antas judalahu fi bad'il khaliqah sujuda tahiyyah wa takrim. Allah memuliakan Adam dan termasuk kita keturunannya seluruhnya. Dengan apa? Dengan menyuruhnya. Menyuruh malaikat, perintah Allah kepada malaikat untuk sujud. Di awal penciptaannya. Sujud dimaksud sujud penghormatan. La sujuda ibadah, bukan sujud ibadah. Kalau kita sujudnya ibadah itu. Sholat. Ya. Kedua, anal malaikah kullahum jami'an li amri sujud fasajadu. Malaikat tunduk semuanya atas perintah sujud. Lalu mereka sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Alladzi kana min unsuril jin. Di mana dia golongan jin. Aba. Dia nggak mau sujud. Wa fasaqo, keluar an amri rabbih, dari perintah Tuhannya. Wa kharaja an ta'atillah, keluar dari perintah Allah. 3, tadammana rafda iblis sujud adawatahu lil insan. Iblis tak mau sujud, menolak perintah Allah, mengandung makna permusuhan terhadap manusia, permusuhannya. Musuh. Liza wabbaka ta'ala kulla man ittakhadha syaitan. Oleh karena itu Allah menjelekkan sekali kalau ada orang-orang yang menjadikan setan dan pengikutnya sebagai aulia, a'wanan wa nusara, teman, tolong menolong sama setan. Ya, tanah di rakyat sama rakyat dirampas luar biasa, ditolong. Mereka yang ditolong, bukan rakyat yang tertindas ditolong. Kenapa? Li'annahum a'da. Wal adula yang suruh man adahu, musuh tak mungkin menolong orang yang dia musuhinya. Wala yu'tamanu ala nusratihi, tak bisa dipercaya untuk menolong. Wa kadzalika tadammana rafdul at-takabbur ala Adam. Penolakan sujud terhadap Adam mengandung makna sombong kepada Adam. Wattarafu, sama sombong. Lamma idda'a anna aslahu asraf, atas dasar pengakuan dia lebih mulia ketimbang Adam. Huwa min nar, sebab dia diciptakan dari api sementara Adam dari tanah. Fawajaba ayyakuna huwa asraf. Tuh logika ini begitu, logika si iblis. Maka lebih mulia si iblis jin ketimbang Adam. Kalau kita berlogika kayak begitu, karena mulia karena keturunan, bukan karena ketakwaan, ya udah itu iblis. Faka'annahu ta'ala qala, seolah Allah berkata, ulaikal kafirin, kepada orang-orang kafir, alladzina iftakharu, yang sombong, ala fuqara'il muslimin, terhadap orang-orang muslim yang fakir, bisarafi nasabihim, karena kemuliaan keturunan, wa'ului mansobihim, dan kedudukan. Innakum fi hadzal qaul iktadaitum bi iblis.
Fitakabburihi ala Adam. Berarti kita mengikut iblis dalam konteks kesombongannya kepada Adam. Tuh. Watak kan. Likulli ma dzukir ala Adam. Likulli ma dzukira bi'sa ibadati syaitan. Semua yang disebut itu adalah pengabdian setan yang paling buruk, badalan min ibadatillah, sebagai ganti ibadah kepada Allah. Paham maksudnya? Kita watak iblis, namanya ngikutin iblis. Itu adalah buruk. Tetapi yang buruk itu justru dijadikan ganti dari ibadah kepada Allah. Sama maknanya dengan ulaikal ladzina astarau dolalata bil huda. Kesesatan diambil, hidayah dibuang. Setan diambil sebagai penolong, Allah dibuang. Gitu. Ganti itu. Au bi'sa iblis badalan. Seburuk-buruk ganti adalah iblis. Ganti dari ibadah kepada Allah, ibadah kepada iblis. Itu paling buruk. Ini banyak nih. Sampai sini dulu kayaknya nih. Yang ke berapa nih? Keempat ya. Keempat. Oke, ada tanya Pak Jamal udah ada? Belum ya? Nah, bagus sekali ya. Kalau Mau tidak ada nanya yang... Ustadz. Oh, boleh, siapa tuh? Bu Halo? Wika ya? Halo? Halo, halo. Kedengaran, Bu. Halo? Siapa Bu Wika ya? Halo? Ya, Ya? silakan. Halo? Iya, silakan Bu Wika. Oh ya. Iya. Mau nanya, kalau firasat sama ilham itu beda atau sama? Terus ilham itu selalu dari Allah apa dari setan juga ada gitu? Kayaknya pertanyaan. Oh, bagus sekali. Firasat ya. Tapi ilham dulu. Ilham secara harfiah sama dengan wahyu. Secara harfiah ya. Apa itu? Pengajaran cepat. Itu namanya bagi manusia kita ilham. Tapi bagi Nabi kan namanya wahyu. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah ciptakan manusia dengan sempurna, terus diberi ilham, diberitahu mana baik, mana buruk, gitu. Mana hak, mana batil. Pakai apa diberitahunya? Pakai instrumen, namanya akal. Akal potensinya membedakan yang baik, yang buruk. Ada orang mau nyebrang jalan, banyak kendaraan, dia udah sepuh. Kita ngelihat, muncul nggak keinginan? Itu ilham. Kita diajarkan oleh Allah untuk secara cepat itu. Nggak pakai sekolah lagi itu. Ya kan? Itu namanya ilham. Pengajaran cepat. Bahkan binatang itu diberi wahyu bahasanya. Maksudnya secara harfiah pengajaran cepat. Itu lebah bikin sarang, cakep benar. Ada burung di pohon kelapa. Atau semua, itu namanya wahyu. Lalu firasat, Nabi bersabda, Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kepada firasat orang mukmin. Mukmin yang baik, yang soleh, yang takwa, udah tingkat wali. Saya beri ilustrasi. Ada seorang wali di Jawa Timur, udah meninggal. Dia punya kios batik di pasar Surabaya. Dia mimpi
suruh keluarin itu barang-barang dagangannya. Mimpi pertama, itu mah mimpi aja. Besok begitu lagi, mimpi lagi sama. Yang ketiga mimpi, baru dia turutin. Iya nih kayaknya saya nggak enak, udah 3 kali mimpi. Dikeluarin. Pak besoknya tuh pasar kebakaran. Tuh, kita sering menyebutnya firasat. Ada firasat nggak enak. Tuh, gitu firasat. Maka kata Nabi, firasat orang soleh itu hati-hati. Hati-hati benernya. Benar itu. Gitu. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau Kita firasat lebih kayak buat kejadian yang belum terjadi gitu ya? Lebih kayak seperti itu. semuanya juga belum terjadi. Ya, baru setelah kita tahu bahwa itu adalah bagian dari firasat setelah terjadi. Ibu mau umroh, terus udah di bandara. Kayaknya anehnya nggak enak aja perasaan. Nah itu juga firasat. Tunda umrohnya. Ada keluarga meninggal. Padahal belum tahu. Pas udah terjadi, baru terhubung. Itu firasat. Dan itu bagian dari potensi yang diberikan oleh Allah. Itu sengaja diberikan oleh Allah dalam rangka digunakan untuk kita mempelajari Al-Quran, maka semakin dekat, semakin banyak firasat yang Allah berikan. Ya, gitu. Jadi bisa diraih. Kuncinya yaitu terus deketin yang punya, yang memberi firasat, yaitu Allah. Maka firasat-firasat itu menjadi media Allah untuk melindungi kita. Kayaknya nggak enaknya. Nah, umpamanya begitu. Nah, firasat itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat kesolehan, kedekatan kepada Allah. Antara manusia dan manusia juga bisa terjadi firasat. Begitu dekatnya si A dengan si B terpilih menjadi presiden, si A orang dekatnya, tim suksesnya lagi, dia udah punya firasat. Pasti saya dijadiin menteri. Ya, coba yang jauh. Apalagi oposisi. Nggak ada bau-bau firasat itu. Nah, kemudian potensi itu kita posisikan dekatnya bukan kepada si A, kepada si B, kepada si C, tapi kepada Allah yang mengetahui segala-galanya, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Maka nyambung ilustrasi tadi. Mimpi. Mimpi aja bukan cuma firasat. Mimpi para nabi kan wahyu. Allahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi yang lain. Satu lagi Sat, berarti kalau yang lain pertanyaan yang beda. Iya, iya, iya. Setan pertama muncul itu ketika iblis menolak bersujud ya, itu Sat. Sifat setan itu. Bagus, bagus. Jadi begini, kata Allah setan itu musuh. Maknanya kita suruh kenali setan. Mana mungkin kita nembak musuh kalau nggak kenal. Baru Al-Qurtubi memberi penjelasan.
tentang setan yang banyak kita sebut di Al-Quran sebut. Adam punya keturunan, namanya Bani Adam. Jin, iblis punya keturunan, namanya Bani Jan. Bani Adam cuma dua. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua tidak iman, kafir. Emang itu. Jin juga begitu. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Apa kata Imam Qurtubi? Yang kafir dari golongan Adam, yakni manusia, dan yang kafir dari golongan jin, itu dia namanya setan. Maka surat An-Nas menyebutkan min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa karakternya setan? Membisikkan kejahatan. Baik bisikan itu dari jin atau dari sesama manusia. Gitu. Bahkan setiap nabi itu punya setan masing-masing. Lalu Allah berfirman, kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap nabi kami berikan, kami jadikan buat mereka musuh. Apa musuhnya? Setan. Apa bentuknya? Syayatinal insi, bentuk manusia, wal jin. Nah, kesamaan bentuk manusia sama jin setan itu bisikan. Gitu. Bisikan kepada apa? Pada keburukan. Itu ngenalin. Kalau masih belum percaya juga, nah, saya bisa kasih petunjuk supaya ibu kenal setan. Ntar habis Zoom ini ngaca. Kelihatan nggak setan? Bu, Maya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya? Ada. Bu, udah kenal setan kan? Ah, setan ada yang pakai sorban, ada yang pakai kerudung. Setan manusia, Ustaz. Betul. Pokoknya secara real memang bisikin. Padahal mau ke LBIK. Temen bisikin. Kita udah ke anu aja, ke Tamsik aja. Ya kebetulan nih. Udah LBIK mau. Ya udah tuh kan Iya, bisikin. kalau waktu Itu. kosong Ustadz. Lagi udah mau lebaran itu. Berangkatnya diawali. Kalau nggak pulangnya kan boleh itu. Ah, ini Boleh, malaikat, malaikat yang ngomong ini. Ah, iya, iya, malaikat. Iya, ada lagi yang tanya. Pak Jamal udah di rumah apa masih di jalan? Oh, nggak ada kayaknya. Cukupkan ya, kebetulan udah jam 8 lewat. Bapak Ibu Ya, sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. amin. Mudah-mudahan semua ini menjadi wasilah untuk Allah menurunkan Kalau keistiqomahan. berbuat jelek nggak jadi. Ingat iblis jadi nggak jadi. Iya, iya. Baik, kita sudahi dulu dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Jazakallah ya Ustaz. Siang nanti ada. Bu Is, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillah. Nanti siang ada ya? Itu tadi Ustadz nggak itu? Nggak ada pengumuman? Oh, berarti ada ya?
Dicoba insya Allah ya. Tapi saya kok malah sering lupa Bu kalau siang Bu. Tahu-tahu udah lewat berapa menit gitu. Mending menit kadang-kadang udah mau selesai. Aduh gitu. Kalau pagi sih kayak udah dinanti-nanti ya. Iya, saya 2 minggu nggak masuk kemarin. Ibu pergi ya? Umroh, Iya brother. kan? Iya. Iya. Nggak ngajak-ngajak. Ah, Nggak ngajak-ngajak. Mau disusul kok. iya, ayo yuk kita berangkat bareng. Ayo. Ayo. Iya. Ini Saya ditutup. diajak nggak, Bu? Kenapa? Saya diajak nggak? Ayo. Tuh diajak sama Bu Rais. Yang mau diajak Yang udah itu Bu. Nggak usah diajak Bu, dia ngintil. Ayo Bu. Semoga Iya, kita Bu bisa Rina. berangkat sama-sama ya. Iya Bu. Amin. Kita keluar nih. Iya, Ya. iya, Bu.